Hello, welcome back to my video channel Yohan Valentino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini Yohan Valentino mau bikin video vlog konten gitu ya, yang temanya untuk memberikan inspirasi dan motivasi khususnya buat teman-teman yang akan melanjutkan, yang berkeinginan untuk belajar di negara lain, di luar negeri khususnya, ataupun di Romania. Karena saat ini aku berada di Romania, karena hari ini aku akan buat vlog Q&A, question and answer, dengan salah satu pelajar dari Indonesia, putra daerah dari Sumatera tepatnya. Dan putra daerah ini emang benar-benar menurutku pribadi sih yang benar-benar mempunyai talent ya untuk masa depannya. Semoga dia dapat berkarir sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan mungkin pasti kalian penasaran kan, jadi teman-teman khususnya anak-anak yang ingin bekerja belajar di luar negeri wajib nonton ini. Kalau kalian mau bisa share ke teman-teman kalian, dan semoga video vlog konten kali ini bermanfaat, tips dan trik untuk dapat diterima di beasiswa di luar negeri ya, sekolah belajar studi di luar negeri. Oke, jadi dengan siapa kita akan melakukan vlognya? Pasti kalian penasaran aja. Jadi kita akan bertemu dengan salah satu teman kita, student atau mahasiswa yang belajar di kuliah di Romania, tepatnya di Transylvania University of Brasov, Romania, dan namanya itu Muhammad Fadil Sigrillah. Oke, jadi aku nggak mau ngomong banyak, jadi kita langsung aja ketemu Fadil dan kita tanya-tanya tips dan trik bisa dapat kuliah di Romania gratis, guys. Oke, let's check this out video. Halo semua, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Fadil Muhammad Zikrillah, bisa dipanggil Fadil. Di Indonesia aku asalnya dari Padang Panjang, jadi aku orang Minang. Dan aku sekarang itu sebenarnya lagi studi di Rumania, tepatnya di Transylvania University of Brasov, majoring di Renewable Energy System Engineering atau Teknik Energi Terbarukan. Aku udah di Rumania dari tahun 2020, berarti aku udah masuk ke tahun ketiga, udah menyelesaikan tahun ketiga universitas, dan sekarang lanjut ke tahun akhir. So ya, aku di Rumania itu dapat beasiswa dari pemerintah Rumania, namanya itu Romanian Government Scholarship. Itu adalah beasiswa yang diberikan oleh oleh Kementerian Pendidikan Rumania melalui Kementerian Luar Negeri. Jadi aku dapat beasiswa tersebut tahun 2020, dan semenjak itu aku udah di Rumania untuk melakukan studi dalam bahasa Rumania, karena aku ngambil kelas bahasa Rumania dulu sebelumnya, kemudian baru masuk fakultas. Jadi kurang lebih sih itu yang aku bisa introduce about myself. So ya, kita lanjut ke lokasi yang lain. Let's go. Jadi memang waktu itu sebenarnya alasan kenapa ke Rumania tentu karena memang ada peluang beasiswa untuk sana. Jadi memang aku waktu itu bikin standar kalau misalnya memang mau kuliah ke luar negeri, ya pasti harus pakai beasiswa gitu, karena kan ekonomi keluarga juga hanya menengah gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa afford untuk kuliah ke luar negeri. Jadi karena waktu itu dapat peluang untuk beasiswa di Rumania, jadi aku daftar gitu. Dan nggak cuma di Rumania aja, aku waktu itu daftar hampir ke semua beasiswa di luar negeri yang open gitu ya. Jadi aku daftar dan ternyata rezekinya aku dapatnya di Rumania. Itu sebenarnya pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan pertama. Tapi kalau misalnya setelah aku refleksi lagi ya, ternyata Rumania itu adalah salah satunya negara di antara semua negara yang aku daftar yang jurusannya benar-benar klop sama aku. Jadi memang aku waktu itu interest di bagian engineering in general, tapi aku mau pengembangan di energi gitu ya. Terus cuman di Rumania yang ada energi terbarukan untuk bachelor gitu, karena umumnya energi terbarukan itu mereka sediakan programnya adalah program master gitu. Dan I think like kalau misalnya gue bisa kerjain di bachelor, why I need to wait until I get my master degree, right? Karena mana tahu nanti di master degree aku ingin explore di bagian yang lain, we never know gitu. Nah, jadi itu adalah dua alasan kenapa aku waktu itu studi di Rumania gitu. Kemudian alasan lain seperti ya kayak negaranya lokasinya di benua Eropa, jadi kayak in case aku ada peluang-peluang untuk mungkin
bikin riset ke negara lain dan lain-lain itu kan mungkin lebih mudah gitu ya, karena letaknya di benua Eropa, dan juga meskipun dari benua Eropa kan Rumania itu letaknya di Eropa bagian timur gitu, jadi dari segi biaya hidup pun dia jauh lebih murah dibandingkan negara-negara di Eropa Barat. So I feel like untuk adaptasi di Rumania nggak sesusah itu gitu. Kemudian bagaimana dulu bisa dapat beasiswanya? Jadi waktu itu informasi beasiswanya aku dapat dari internet gitu, tiba-tiba lewat gitu. Jadi kan aku emang lagi explore untuk cari-cari informasi beasiswa gitu. Ternyata keluar nih beasiswa keluar negeri di Rumania. Waktu itu angkatan aku tuh baru angkatan kedua apa angkatan ketiga gitu. Jadi memang beasiswa itu belum sefamiliar dan se-famous sekarang lah gitu. Nah setelah aku dapat informasi beasiswa tersebut, ternyata waktu itu dia hanya seleksi dokumen, jadi nggak ada interview sama sekali. Jadi permasalahannya waktu itu karena aku tinggal di daerah dan kita harus ke Jakarta untuk memberikan dokumen tersebut, karena waktu itu memang mereka semuanya prosesnya paperwork gitu ya, mereka belum ada sistem online. Kalau sekarang sih dia udah full online, benar-benar kalian tinggal upload dokumen aja. Kalau dulu tuh emang kita harus ngantarin secara personal ke kedutaan Rumania yang ada di Jakarta gitu. Jadi itu adalah salah satu pertimbangan waktu itu gue bisa daftar nggak ya gitu, karena untuk dari daerah aku ke Jakarta itu modal gitu kan. Nah ternyata tiba-tiba aku dapat informasi kalau aku dapat panggilan untuk interview beasiswa lain di Jakarta. So I feel like daripada aku cuman ke Jakarta cuman interview aja, kenapa nggak sekalian ngasih dokumennya si beasiswa Rumania gitu. Dan qadarullah ternyata beasiswa yang pertama yang interview itu aku jebol, dan Rumania ternyata juga jebol. Jadi emang waktu itu prosesnya full, kita cuman ngelampirin dokumen-dokumen aja kayak ijazah, kemudian nilai raport, sertifikat dan lain-lain seperti itu. Mungkin kita mulai dari yang manis-manisnya dulu ya. Salah satu pengalaman yang baik menurut aku adalah aku banyak ketemu dengan orang-orang dari mancanegara gitu ya. Tentu bertemu dengan orang dari berbagai macam culture itu kayak bisa membangun solidaritas kita, kemudian kita bisa lebih kayak open minded dengan bagaimana cara mereka berpikir, karena kayak banyak misalnya case-case di Indonesia yang menurut kita biasa-biasa aja, di mereka beda, di mereka biasa-biasa aja, di kita gue dengarnya kaget gitu ya. Jadi that kind of experience itu menurut aku adalah salah satu hal yang paling mahal ya untuk didapatkan, karena kayak listening from the real people instead of just like reading it from the internet is completely like different experience gitu. Kemudian aku juga banyak pengalaman bisa ya bercengkrama dengan masyarakat Indonesia di luar negeri, ngelihat gimana struggle mereka, ngelihat gimana mereka itu bisa survive di negara orang. Itu adalah satu pembelajaran juga. Kemudian aku pernah waktu itu dapat kunjungan dari Indonesia, kayak tim e-sport dari Indonesia, kemudian aku nemenin mereka dan ya nge-handle mereka kayak gitu. Itu salah satu pengalaman yang berharga banget sih buat aku, dapat pengalaman kayak gitu. Kemudian aku juga sempat kerja, nggak hanya untuk penghasilan juga, tapi juga untuk kayak belajar bisnis kecil-kecilan gitu. Nah selain itu pengalaman lainnya juga ketika aku di Rumania, aku beberapa kali sempat dapat kesempatan untuk pergi lomba dari kampus gitu kan, diutus untuk pergi lomba. Kemudian aku juga pernah ikut seperti pertukaran mahasiswa ke negara lain, waktu aku ke Portugal. Kemudian juga aku dapat, pokoknya banyak banget deh experience yang rasanya mungkin aku akan sangat sulit mendapatkannya di Indonesia, tapi ketika aku di sini ternyata aku bisa mendapatkan, dan itu adalah satu hal yang aku syukuri banget gitu. Kalau bagian yang gak enaknya di Rumania sih yang menyedihkan ya tentu kayak misalnya kangen sama keluarga gitu, kangen dengan makanan-makanan Indonesia, karena even that like di Rumania let's say sekarang sih hampir kayak 95% semua community Indonesia udah ada di Rumania. Tapi tentunya kayak misalnya let's say sesimpel tempe emang ada sih di Rumania, cuman kan kayak tempe Indonesia yang benar-benar dibikin fresh di pasar dengan tempe yang udah frozen, of course like the taste is a little bit different gitu. Kemudian juga ya kayak sambal pedesnya dan lain-lainnya meskipun ada, tapi like you need to put more effort in order for you to get the taste that you want, instead of like in Indonesia gue bisa langsung aja belanja di mana, misalnya lagi kangen makan ini tinggal beli gitu kan. Itu aja sih, dan I feel like life in Indonesia is like a little bit simple because gue udah biasa gitu di Indonesia, sedangkan di rumahnya itu kayak apa-apa ini kayak Europe in general ya, kayak Western culture gitu yang kayak apa-apa lu tuh harus appointment, harus berjanji, karena mereka emang lebih terstruktur dan lebih rapi. Sedangkan di Indonesia yang kayak simple motong rambut, gue bisa tinggal datang ke tukang pangkas dan gue bisa pangkas rambut langsung, sedangkan di sini gue harus bikin appointment 1-2 hari sebelumnya gitu. Itu sih yang kayak some of the things, bukan menyedihkan, I feel like itu adalah pengalaman yang sedikit berbeda, bikin sedih, tapi ya itu adalah salah satu proses adaptasi juga gitu.
Itu sih kurang lebih. Jadi kalau bagi aku pribadi sih, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rumania sih, waktu itu tujuan utama aku adalah supaya student Indonesia ketika mereka di luar negeri itu mereka punya satu sandaran, satu tempat yang bisa menopang mereka kalau bisa terjadi apa-apa. Kalau misalnya ada student baru yang datang di Indonesia, datang ke Rumania, mereka nggak tahu mau kemana, mereka tuh punya semacam rumah tempat berteduh lah. Kemudian orang tempat bertanya gitu, apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka harus pergi, terus bagaimana sih kondisi negara. Karena of course kita dari Indonesia ketika pertama ke Rumania itu kan kayak bener-bener kayak nginjakin kaki di satu tempat yang baru. Jadi ya salah satu tujuan aku adalah untuk bisa nge-provide si platform tersebut gitu. Selain itu tujuan yang keluarnya, jadi yang tadi kan tujuannya lebih untuk ke orang Indonesia gitu ya. Untuk tujuan keluarnya adalah aku lebih ingin memperkenalkan orang-orang Indonesia ke kancah internasional, karena orang Indonesia kan benar-benar kita punya potensi yang sangat besar banget untuk bisa go internasional gitu. Jadi itu salah satunya kayak aku bikin audiensi dengan universitas, kita kemudian memajukan kebudayaan Indonesia dengan cara pertunjukan kesenian dan lain sebagainya gitu. Itu sih dua main utama goals aku ketika aku waktu itu menjabat sebagai ketua gitu. Yang sisanya sih mungkin ya karena Perhimpunan Pelajar Indonesia itu skalanya sangat besar banget ya. Mereka ada untuk Eropa, ada untuk dunia gitu ya. Tentunya kita juga pengen menambah koneksi dengan teman-teman student di negara-negara lain gitu. Karena of course in order for us to like improving the quality of our country, itu kan tidak lepas dari yang namanya kolaborasi gitu. Jadi itu sih beberapa hal yang jadi salah satu tujuan utama aku ketika aku jadi ketua di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rumania. So, kalau untuk dalam waktu dekat, 5 tahun ke depan mungkin aku akan lebih fokus untuk berkarir di sini gitu ya, karena aku rasa aku masih sangat minim banget pengetahuan aku, kemudian pengalaman juga masih sedikit banget gitu yang mau aku bawa ke Indonesia, dan I feel like di sini masih banyak banget opportunity yang aku masih bisa kejar. Jadi kalau untuk masa depan yang dalam jangka waktu singkat mungkin aku akan tetap di sini gitu. Tapi of course kalau untuk tua gitu, I feel like aku mau di Indonesia gitu. Mungkin kalau dari gambaran sekarang, tapi of course like kita kan selalu berubah-ubah ya. Tapi kalau so far seperti itu, dan aku masih S1, tentu aku juga pengen lanjut studi, mungkin master dan selanjutnya gitu. Jadi ya masih banyak banget opportunity apapun yang nanti nyampe ke aku, rezekinya nyampe ke aku, ya aku bakalan terima either itu studi atau kerja, mau di Indonesia mau di Eropa. Tapi ya kalau ditanya prefer, of course aku masih lebih prefer kalau bisa berkarir di Rumania atau di negara Eropa lain gitu sih kurang lebih. So ya, lanjut kita ke lokasi yang selanjutnya. Let's go. Kalau menurut aku, hal pertama sebelum kalian mau pergi kemanapun ya, merantau in general gitu, mau di Indonesia, berbeda pulau gitu, atau beda kota, ataupun sampai beda negara gitu. Hal pertama adalah kalian mempersiapkan kayak benar-benar riset sebanyak-banyaknya tentang daerah yang kalian mau tuju gitu. Jadi even kalian nanti ketika nyampe sana bakalan kaget, tapi setidaknya itu adalah kaget yang sudah diekspektasikan gitu. Kalian sudah punya gambaran setidaknya apa yang akan terjadi di sana gitu. Itu nomor satu, itu adalah riset sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus pandai-pandai memilah gitu ya, memilah dari budaya-budaya yang nanti akan dipaparkan ke diri kalian gitu, yang mana yang kalian bisa integrasikan, yang mana yang kalian bisa tolak, yang mana yang kalian bisa ambil secara keseluruhan gitu. Dan itu benar-benar harus berpandai-pandai gitu, yang mana yang kalian bisa ikutin gitu. Karena banyak banget nanti hal-hal yang bakalan kalian hadapi, dan I feel like so far di sini even ada beberapa culture yang mungkin mereka ajak kita ikut atau gimana, ketika kalian say no mereka juga ngerti kok, mereka dan respect dengan keputusan tersebut. Di belakang ada kapal lagi lewat tuh. So ya, menurut aku itu sih. Dan so far aku udah ke beberapa negara ya di sini, di Western culture. Aku nggak merasakan hal-hal yang benar-benar signifikan dan bikin aku kayak merasa rendah diri atau yang lainnya gitu. Menurut aku people is people, dan dimana aja itu pada akhirnya akan sama aja gitu. Even kalau kalian ingin menjalankan agama, ini salah satu nasihat juga yang dulu aku dapatkan sebelum berangkat gitu kan. Permasalahannya itu bukan di agama kalian. Biasanya kan banyak yang bilang aku muslim gitu ya, nanti kalau di Eropa ibadahnya akan susah dan segala macamnya, banyak yang rasis. I feel like setelah aku nyampe di sini ternyata ibadah itu emang tergantung sama orangnya. Kalau lo emang mau sholat, mau gimana pun kondisinya, mau buru-buru, mau di Indonesia, mau dimanapun, kalau emang lu ada niat sholat ya bakalan sholat gitu. Tapi kalau lu nggak ada niatan untuk sholat, ya mau lu di
negara Timur Tengah sekalipun yang tiap 100 meter ada masjid, kalau emang lu gak ada niatan sholat, ya juga gak bakalan sholat gitu. Sama kayak puasa sunnah dan lain-lain, mau lu di Indonesia, mau lu di negara lain, kalau emang lu ada niatan puasa, orang juga nggak ada yang maksa-maksa lu untuk makan dan lain sebagainya gitu ya. Lu puasa aja gitu, nggak bakalan ada permasalahan. Jadi menurut aku semuanya kembali ke diri kita masing-masing aja sih gitu kalau terkait dengan hal-hal adaptasi seperti ini. So ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut jalan ke tengah sana. Let's go. So, buat kalian yang belum tahu, aku emang hobi traveling gitu ya. Tapi sebagian besar dari traveling aku itu sebenarnya difunding dari kampus gitu. Jadi sebenarnya aku traveling itu ya karena nyambil ada tugas kuliah atau mungkin aku pertukaran mahasiswa. Jadi kalau ada libur dan ada waktu luang baru aku traveling gitu. Tapi kalau di luar itu biasanya aku traveling itu seperti semacam kayak hadiah untuk diri aku sendiri gitu kan. Jadi aku biasanya traveling kalau misalnya aku udah kayak komplit 1 atau 2 hal. Dan ya, jadi kalau misalnya aku mau traveling ya aku harus nyelesain 1 atau 2 tugas sebelum aku pergi berangkat gitu. Dan karena kita ada di Eropa, aku nggak tahu ya, karena di Indonesia adalah salah satu negara dengan tiket pesawat paling mahal di dunia. Di sini tiket pesawat tuh murah banget gitu, cuman kayak 300-400 ribu kalian udah bisa pergi ke sebuah negara kemudian bolak-balik gitu. Dan selama aku traveling pun emang aku on budget banget gitu. Aku cari penginapan yang sharing atau yang modelnya dorm. Terus aku juga makan juga ya dipas-pasin gitu, karena kan kita of course kita on budget gitu. Jadi kalau ditanya budgetnya ya gitu doang sih. Aku biasanya aku nabung, dan pas aku tinggal di Rumania pun aku juga kayak mostly masak. Aku jarang banget makan di luar gitu. Jadi makan di luar itu ya aku tabung jatahnya biar aku bisa jalan-jalan gitu. Kemudian kalau misalnya tips untuk jalan-jalan Eropa sih, kataku yang penting kalian bikin planning yang bagus dan rapi aja gitu. Jadi harus detail sedetail-detailnya, hari ini mau kemana. Jadi ketika nyampe di sana nggak ada waktu yang terbuang gitu. So ya, kurang lebih seperti itu sih kalau untuk menjawab pertanyaan nomor 8. Kita lanjut ke tempat yang terakhir, dan kebetulan itu bakalan jadi tempat untuk ngejawab pertanyaan terakhir. Let's go. Menurut aku yang pertama dan utama sekali itu adalah kalian harus tahu kalian itu mau ngapain gitu. Jadi input, proses, dan output itu harus jelas. Kalian harus tahu kayak let's say kalian mau ngambil jurusan teknik energi kayak aku ya, kalian harus tahu kenapa kalian mau ngambil itu. Kemudian nanti selama kalian proses studinya itu mau ngapain aja gitu. Kemudian hasil dari studi kalian itu harus jelas gitu. Karena dalam proses hampir semua beasiswa gitu ya, mereka itu pasti nyuruh kalian nulis motivation letter atau research plan atau something. Dan itu basically adalah apa sih yang mau kalian kerjain gitu, dan apa sih manfaatnya kami sebagai pemberi beasiswa ngasih ini beasiswa kalian gitu. Jadi harus ada itu, dan outputnya itu harus jelas gitu, untuk diri kalian sendiri, untuk masyarakat, untuk negara yang ngasih kalian beasiswa, dan juga negara asal kalian. Jadi itu harus di kotak-kotakan gitu. Itu bisa terjadi ya kalian harus lihat permasalahan di lingkungan kalian apa misalnya gitu kan. Kemudian bagaimana cara kalian bisa rencana kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya caranya. Kemudian yang kedua itu adalah harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Emang waktu itu aku emang proses mencari beasiswa, informasi dan segala macam itu emang benar-benar capek ya. Apalagi aku benar-benar ngajarin semuanya sendiri. Meskipun di luar sana ada banyak agensi-agensi, ada banyak institusi-institusi yang mereka memberikan pelatihan, memberikan semacam bimbingan untuk beasiswa dan lain sebagainya. Tapi setelah aku rasakan, ketika kalian ngerjain itu semua sendiri gitu, dan kalian dapat beasiswanya setelah itu, the satisfaction that you get after that is like completely different dibandingkan ketika kalian ikut sebuah institusi dan disuapin semuanya. Dan setelah aku tanya banyak ke teman aku yang ikut institusi serupa gitu ya, agensi-agensi seperti itu, ternyata cara mereka mempersiapkan itu gak jauh beda dengan cara aku mempersiapkan ya. Memang mereka bikin detail, kalian listing semua beasiswa yang tersedia di luar sana, listing tanggal berapa deadline-nya, apa aja yang mereka minta, kalian penuhi itu semua syarat-syaratnya, kalian berkas-berkas itu benar-benar dibikin 100% seyakin-yakinnya gitu ya. Dan setelah itu ya berdoa karena ya mau bagaimanapun kita usaha, kalau memang Tuhan belum memberikan kita jalan dan rezeki untuk berangkat ke sana ya juga gak bakal berangkat gitu kan. Tapi satu hal yang mungkin aku pesankan yang paling terakhir adalah memang semuanya itu harus direncanakan. Jadi dulu teman aku ada ngomong salah satu kalimat seperti ini, even kamu udah rencanakan semuanya pun belum tentu bakalan terjadi hasilnya, apalagi nggak direncanakan sama sekali gitu. Jadi ya direncanakan dari sekarang, kemudian jangan hindar gitu. Karena aku ngerasain, aku juga dari daerah gitu, kita minim fasilitas, kita minim informasi gitu. Ketika mau berangkat aku juga ngerti apa-apa, tapi
seiring berjalannya waktu ternyata you will figure it out yourself gitu, apa yang harus kamu lakukan step by step gitu. Jadi ya keep going, dan semoga aja nanti yang kalian yang nonton video ini ada rezekinya untuk dapat beasiswa kuliah ke luar negeri dan bisa melanjutkan pendidikannya untuk membawa nama Indonesia. So makasih banyak ya teman-teman semua yang udah nontonin video kali ini. Kebetulan tadi kita mulai itu jam 4 sore dan sekarang itu udah jam 7 malam. So kayaknya aku bakalan balik ke rumah meskipun sekarang jam 7 malam karena summer ini masih panas banget, dan kebetulan sekarang itu adalah hari terakhir kayak final Euro Champion something. So am I going to watch that, and yeah, thank you so much for watching, dan see you guys in the next video. Bye bye, thank you so much. Oke teman-teman, itu aja video konten yang udah disampaikan oleh Fadil, teman kita yang belajar di Romania. Dan terima kasih buat Fadil buat tips dan triknya, share pengalamannya selama studi di Romania di University Transylvania Brasov. Oke, sampai ketemu, dan kalau kalian pengen komen ataupun pengen info lebih jelas bisa hubungin atau DM langsung ke Fadil ya. Oke, sukses terus dan salam sehat selalu. Bye bye.